Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan. Oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Ya harus ditindak. Pertama, kepada korban kami sudah melakukan penyantunan. Mas Ganjar sekarang baru saja ini beberapa jam lalu sedang menengok. Dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak. Dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya. Karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja, saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan. Nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar jadi peringatan untuk kita semua. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Dia membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan?
yang intervensi siapa, tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa 1 putaran. Apa
Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakarkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan
iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Harapan kita sama, maksudnya harapan kebanyakan dari kita sama. Kebanyakan dari kita ingin ada keberlanjutan dari kemajuan pembangunan yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Kita tidak mau banyak perubahan. Kita tidak mau yang sudah baik dirombak kembali dan bahkan dibawa mundur kembali. Kita tidak mau mundur ke belakang. Kita belum mencapai status jadi negara maju. Makanya kita nggak boleh stagnan. Kita masih harus maju lebih jauh lagi. Kita harus lebih baik lagi. Makanya jawaban terbaik dan paling bijaksana buat bangsa kita adalah perbaikan. Bukan sekedar keberlanjutan, tapi perbaikan. Tapinya kita juga nggak mau Indonesia stagnan, jalan di tempat. Kita tahu pencapaian Pak Jokowi sudah sangat baik, tapi wajar kalau kita ingin mencapai yang lebih baik lagi. Jadi sekedar melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bukanlah jawaban yang tepat buat bangsa Indonesia. Apa-apa yang sekarang sudah baik, kita terus perbaiki agar jadi makin baik lagi, supaya jadi lebih baik lagi. Sementara itu hal-hal yang belum baik, yang masih jauh dari harapan, semua itu mau nggak mau memang harus kita perbaiki juga. Ini supaya yang semula nggak baik bisa berubah menjadi baik. Jadi di antara perdebatan apakah Indonesia butuh perubahan atau keberlanjutan, jawaban yang paling pas ternyata bukan kedua-duanya. Bersama Mas Ganjar dan Prof Mahfud, ayo kita terus perbaiki Indonesia. Kita jalankan program perbaikan terus-menerus agar Indonesia tercinta jadi lebih baik lagi. Gimana? Setuju? Masih banyak rakyat kita yang miskin dan penuh kecemasan. Makanya kita nggak boleh berpuas diri. Tapi kita nggak boleh terlalu pesimis juga. Kita harus realistis saja. Indonesia perlu terus memperbaiki diri. Perlu perbaikan. Kita masih jauh dari kondisi yang sempurna. Kita masih jauh dari target jadi negeri yang sejahtera. Pak Jokowi sendiri sudah berpesan, pilihlah calon presiden yang kuat turun ke lapangan. Jangan pilih yang cuma bisa bekerja di belakang meja saja. Lalu, ini pesan Pak Jokowi, pilihlah capres yang punya keberanian nyata, punya keberanian melawan asing, punya keberanian melawan oligarki yang bersekutu dengan asing. Dan yang terpenting pastinya, pilihlah capres yang merakyat, yang paham keresahan rakyat, yang berasal dari rakyat sebagaimana dirinya. Melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi pastinya bukan tugas yang ringan. Ini tugas yang maha berat. Apalagi sekarang rakyat Indonesia punya standar yang tinggi atas kinerja seorang presiden. Pak Jokowi sudah menunjukkan kalau Presiden Indonesia harus punya stamina yang prima.
Pak Jokowi kuat belusukan dan berkeliling Nusantara untuk menyapa rakyat seraya mengecek hasil-hasil pembangunan di lapangan. Eyang Prabowo adalah cerminan pemimpin di belakang meja yang tadi dikritik oleh Pak Jokowi. Eyang Prabowo nggak kuat belusukan. Eyang Prabowo nggak kuat turun ke lapangan. Eyang Prabowo nggak sanggup mengecek langsung hasil pembangunan di lapangan. Sudah pastilah Eyang Prabowo sama sekali nggak sanggup bekerja sekeras Pak Jokowi. Dia nggak punya tubuh yang fit seperti Pak Jokowi. Eyang Prabowo bisa pidato berapi-api kalau dia bakal melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Tapi kita semua tahu kalau dia sesungguhnya nggak sanggup melakukannya. Dia nggak sanggup menunaikan janjinya tersebut. Pak Jokowi sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Walaupun ada kekurangan di sana-sini, semuanya belum sempurna, tapi harus kita akui bersama kalau Pak Jokowi sudah menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan sangat teramat baik. Banyak kemajuan penting yang dialami Indonesia, yang dirasakan oleh rakyat Indonesia berkat kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau kita sudah sepakat tentang pentingnya keberlanjutan dan perbaikan, kita harus terus maju ke depan. Indonesia harus jadi lebih baik lagi. Kalau kita semua atau kalau mayoritas dari kita sudah setuju dengan arah keberlanjutan dan perbaikan ini, pertanyaan berikutnya, nah ini yang penting. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sanggup menjalankan keberlanjutan dan melakukan perbaikan tersebut? Jadi sebetulnya sudah jelas sekali ya siapa yang layak menjadi penerus dari Pak Jokowi. Sudah jelas sekali. Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies Baswedan yang malah mengusung tema perubahan dan mau membongkar habis pencapaian-pencapaian dari Pak Jokowi. Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies ya. Dan juga pastinya orang tersebut bukan Eyang Prabowo yang sudah terlalu tua dan nggak sanggup kerja belusukan seperti Pak Jokowi. Jadi gimana? Kalau kita mau melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, pilihan kita mestinya sudah pasti. Pilihlah Ganjar Mahfud. Jadi, sekarang sudah jelas kan? Sudah jelas siapa penerus Pak Jokowi yang sejati. Dan hebatnya, dan ini hebatnya nih, kalau kita memilih Mas Ganjar, kita bakal mendapat keuntungan ganda. Kalau kita memilih Mas Ganjar, kita bakal mendapatkan bonus Prof. Mahfud sebagai cawapres. Inilah duet Satset dan Tastes. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan dua sosok Jokowi sekaligus. Satu orang Jokowi digantikan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Mereka sama-sama sanggup kerja super keras dan serba cepat. Mereka berdua sama-sama pemberani. Mereka sama-sama asli, berasal dari rakyat dan juga sama-sama merakyat. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur
yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan